Shalom semuanya, seperti biasa di minggu ketiga yang melayani di Kebaktian Tunas adalah dari Remaja Gereja Kristus Ketapang. Perkenalkan, saya Ci Jessica. Dan saya Ci Evelyn. Sebelum memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita di setiap musim hidup kita. Mari dengan segenap hati kita pujikan lagu Bersamamu. Sebelum memulai ibadah kali ini, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah bersama. Bimbinglah kami agar kebaktian ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, selama bulan November ini kita belajar menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Nah, tema kita hari ini adalah Kristus sebagai tujuan dari seluruh hidup. Apa maksudnya sih, Cijes? Ya, kadang seringkali kita tuh cuma ngabisin waktu buat diri kita sendiri. Benar tanpa banget. Kita ngelibatin Tuhan. Tapi semenjak kita percaya Tuhan Yesus, maka apapun yang kita lakukan itu pasti untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Benar banget. Oh ya, saya jadi ingat sebuah ayat Alkitab dari 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, benar banget Evelyn. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Yuk, dengan bersemangat dan sukacita, mari kita angkat pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah
Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Teman-teman, kita mau memasuki sesi pengakuan dosa. Maka itu aku mau ngajak teman-teman semua untuk bersungguh-sungguh mohon pengampunan dari Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Broken Vessel. Broken and scattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken.
kita ambil waktu sejenak untuk mengungkapkan segala dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah segala dosa kami. Tuhan mohon ampuni, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengapa kau bergirang? Apa sebabnya? Ceritakan pada saya. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Siang malam aku selalu bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Karena saya anak Tuhan. Silakan selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
Shalom adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Katina dari Pos Kembangan. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan kami waktu untuk bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, tenangkanlah semua suara dalam hati dan pikiran kami. Kecuali suara Roh Kudus Tuhan sajalah yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan ini yang akan disampaikan ini dapat menjadi berkat dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua, tema firman Tuhan kita hari ini adalah Kristus sebagai tujuan dari seluruh hidup. Firman Tuhannya, yuk mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40, dan yang kedua dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Yuk kita buka Alkitab kita masing-masing. Sudah ketemu semuanya? Oke, semua sudah ketemu ya. Yuk simak di dalam Alkitabnya masing-masing. Katina akan membacakannya untuk adik-adik semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yuk, pembacaan yang kedua di 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. "Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Nah, adik-adik yang Katina kasihi, kalian sadar gak sih kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti memiliki tujuannya? Contohnya, kamu makan. Ketika kamu makan, tujuannya apa sih? Ya, benar. Supaya makanan itu dapat memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh kamu. Contohnya lagi, kamu olahraga 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya, tujuannya apa? Ya, supaya tubuhmu menjadi sehat, menjadi bugar. Ketika kamu tidur, tujuannya apa? Supaya tubuh kita bisa beristirahat dan memulihkan lagi. Ya, kesehatan kita, kekuatan kita, ketika kita bangun, kita sehat, bugar lagi tubuh kita untuk menjalani aktivitas yang selanjutnya. Tujuan kita ketika kita sekolah, tujuannya apa? Ya, supaya kita dididik, kita mendapat ilmu untuk menggapai masa depan kita, cita-cita kita. Berarti anak-anak penting banget ya buat kita untuk tahu setiap tujuan dari aspek kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari. Ya, bahkan sampai kepada hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita asal-asalan saja, kita akan jadi tersesat. Nah, bagaimana dengan hidup? Banyak orang yang tersesat dalam kehidupannya karena tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan tepat. Contohnya nih ya, Katina pernah ada beberapa berita ya pada saat game Mobile Legends. Nah, pasti anak-anak
pernah main ini ya, Mobile Legend ya. Katina pernah main tapi hanya sekali-sekali aja karena kurang pengalaman, kurang jago gitu ya. Nah, seseorang yang ingin menang ya, dia pasti ingin mendapat karakter-karakter yang jago-jago itu. Nah, ketika ingin mendapat karakter yang jagoan itu ya, pasti membutuhkan apa? Uang. Nah, ketika Katina nonton sebuah berita ya, melihat sebuah berita, ada anak remaja yang ingin banget ya mendapat karakter yang bagus itu ya, tapi dia tidak punya uang. Akhirnya apa yang dilakukan oleh dia? Mencuri uang punya orang tuanya. Yang kedua, bahkan ada sampai memukul orang tuanya. Bahkan sampai Katina sangat terkejut, ada orang tua yang dibunuh oleh anaknya hanya untuk mendapat uang dan membeli karakter-karakter tersebut. Wah, banyak juga ya orang yang kehilangan makna dan tujuan hidup ketika hal-hal yang mereka anggap dapat membawa kebahagiaan yang hanya sesaat saja yang membuat mereka senang, ya, tidak mereka miliki atau terlepas dari genggaman mereka. Nah, adik-adik, pernahkah kamu berpikir secara pribadi dalam hidupmu, sebenarnya apa sih tujuan hidupmu? Apa sih tujuan Katina? Kenapa kita harus ada di dunia ini? Kenapa? Tujuannya apa? Tuhan kasih kita ada di dunia ini untuk apa? Pernahkah adik-adik berpikir sesaat mengenai tujuan hidup adik-adik? Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca, Matius 22 ayat 37 sampai 40, bahkan 1 Korintus pasal 10 ayat 31 meringkas dengan jelas bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mengasihi dan memuliakan Yesus Kristus. Kok begitu ya? Sepertinya firman Tuhan ini memaksa kita untuk harus mengasihi, bahkan memuliakan Tuhan. Ini kan hidupku, biar aku atur aja hidupku. Kenapa harus diatur-atur sama firman Tuhan? Nah, adik-adik nih, Katina kasih tahu ya. Kita balik lagi nih. Kita ingat nih pelajaran kita dari minggu yang pertama sama minggu yang kemarin ini ya. Di minggu pertama kita belajar siapakah ya yang menjadi pemilik hidup kita? Ya, benar. Yang menjadi pemilik hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kita. Bahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, itu adalah pemberian Tuhan. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Berarti pemiliknya siapa? Ya, Tuhan Yesus. Apakah hanya sampai di situ aja? Tidak. Kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan mau menebus, Tuhan mau membeli hidup kita, Dia membayarnya dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Karena itulah di minggu kemarin itu kita belajar untuk meneladani cara hidup dan karakter Tuhan Yesus. Sehingga waktu kita menjalani itu semua, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita. Dan mulai meneladani Yesus, maka itu menggenapi tujuan kita ada di dunia ini. Ya, jadi ketika adik-adik melakukan kasih, karakter-karakter Kristus, ya, sabar, ya, mengasihi, tanpa melihat dia A, B, C, mengasihi semua orang tanpa membedakannya, tanpa kita sadari ketika kita mengikuti karakter Kristus, kita sementara menggenapi tujuan hidup kita, yaitu mengasihi dan memuliakan Yesus Kristus.
Jadi, ini bukanlah sebuah paksaan, tapi sebuah kesadaran. Kalau kita menyadari bahwa pemilik hidup kita adalah Yesus, jadi kita tahu bagaimana seharusnya kita memperlakukan pemilik hidup kita itu. Kalau begitu nih, bagaimana caranya kita dapat mengasihi dan memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu? Bagaimana caranya? Ya, yuk kita lihat yuk ayatnya yang ke-39 dari Matius 22. Katina baca ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, garis bawahi dengan cara mengasihi sesama. Adik-adik, kasih itu bukanlah hanya sekedar kamu bisa berkata-kata. Ya, saya mengasihi teman saya mengasihi orang tua saya, apalagi saya sangat mengasihi Tuhan. Kasih itu bukan hanya sebatas kamu berkata-kata, tapi kasih itu harus dinyatakan dalam tindakan. Kita nggak bisa hanya bilang, Tuhan, aku sangat mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati aku mengasihi Tuhan. Tapi di belakang ya, setelah kita berkata-kata, kita masih membenci saudara kita. Kita tidak taat kepada orang tua kita. Maka dengan perkataan yang tadi kita katakan, Tuhan, aku mengasihi Tuhan, namun dengan mulut yang sama kita masih membuli teman kita. Kita masih menghina orang lain. Ya, kepada orang yang terlihat saja, ya, dengan mata kita sendiri kita melihat orang itu, orang tua kita, teman-teman kita. Dengan cara seperti itu aja kita tidak mengasihi, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat itu? Karena itu adik-adik, mari bersama-sama kita koreksi sikap kita. Apakah selama ini sikap kita sudah menunjukkan sikap yang mengasihi sesama kita? Apakah lebih banyak kita memancarkan kasih Kristus itu? Atau malah kata-kata kebencian, caci maki keluar dari mulut kita? Lebih banyak kita mengampuni atau lebih banyak kita menendam? Lebih banyak kita menolong orang lain atau lebih banyak masa bodoh, cuekin aja? Kita tahu teman kita sakit, biarin lah ya, nanti aja lah, tunggu sampai parah banget lah, baru aku mau ke tempat dia, baru aku mau doakan dia. Nah, ingat ya adik-adik, kasih kita kepada sesama itu menjadi bukti menyata yang besar bahwa kita sementara mengasihi Tuhan. Ya, ketika kamu mengasihi orang tua kamu, kamu sementara mengasihi Tuhan. Ketika kamu mengasihi teman kamu, kamu sementara mengasihi Tuhan. Yang kedua, yang kita lakukan untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-31. Katina baca sekali lagi ya untuk kita semua. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya, anak-anak, segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan sesimpel makanan yang setiap misalnya 1 jam tanpa kita sadari ada cemilan nggak ya, boleh makan. Ada minum, kayaknya segar nih, minum, makan, minum, makan, minum. Gak tahu, kita nggak bisa hitung ya berapa kali dalam sehari kita makan, kita ngemil, kita minum ini, minum itu ya. Dalam segala aspek itu, semua itu termasuk hal yang sesimpel itu, makan dan minum, kita harus lakukan
dengan kerinduan agar nama Tuhan makin dikenal, dipuji, dan dimuliakan. Saat kita makan, saat kita minum, kita selalu melakukannya karena kita ingin mengasihi Tuhan yang sudah memberi tubuh ini kepada kita ini, dan kita ingin memuliakan Dia melalui tubuh. Caranya kita menjaganya, kita makan makanan yang sehat, kita istirahat yang cukup. Nah, itu sementara kita ingin memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Bukan saja melalui makan dan minum, namun saat kita belajar juga adik-adik. Ketika kita mengerjakan tugas, bahkan waktu yang dekat ya, adik-adik semua akan menghadapi PAS atau ujian. Mari kita melakukannya sebaik-baik mungkin ya. Walau tidak ada yang lihat kita, walau soal itu terlihat sangat sulit mungkin bagi kita, namun tidak ada kegerakan yang menggoda iman kita ya. Nggak ada yang lihat nih, kayaknya kita mulai tergoda ya untuk nyontek dan lain-lain sebagainya. Tapi anak-anak, mari kita menghadapi ujian itu dengan jujur, mengerjakannya dengan baik. Satu intinya yaitu untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan lewat setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, adik-adik, Katina ingin menutup dengan Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Ya, firman Tuhan berkata bahwa apapun juga yang kita lakukan, yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita, segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan dalam seluruh aktivitas kamu mulai tertanam dalam otak kita, dalam hati kita. Oh, saya melakukannya ini untuk Tuhan. Oh, tujuannya yaitu menyenangkan hati Tuhan. Maka lakukanlah dengan segenap hati. Ya, kamu belajarlah sungguh-sungguh dengan segenap hati. Karena yang kamu lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yuk, mari bersama-sama kita giat. Untuk apa? Untuk hidup memuliakan Tuhan, mengasihi dan memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Maukah kita melakukannya? Ya, tentunya pasti kita mau melakukan hidup menyenangkan hati Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kalau kedapatan dalam kehidupan kami tidak memuliakan nama Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Hari ini, kiranya kami mau mengambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Kami mau hidup lebih lagi mengasihi Tuhan, bahkan mau untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa mengingatkan kami senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami renungkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua, sampai jumpa di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini, atau bisa dikumpulkan di amplop seperti minggu lalu, dan setelah kita bisa ke Gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Teman-teman, mari kita belajar melakukan segala sesuatu yang terkecil sekalipun bagi kemuliaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk persembahan yang masih bisa dikumpulkan sampai hari ini. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dalam masa pandemi ini. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang belum dapat berkumpul dikarenakan masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
dipersilahkan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Stay home, stay safe, stay healthy. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.